Oke Mas Reza, kita tahu Mas Reza dari latar belakang kesehatan, mungkin kita bisa tanya-tanya bagian ini ya Mas Reza ya. Kan COVID-19 ini kan cukup berbahaya ya, kemudian kita perlu mengantisipasi dan kemudian kita memerlukan imun tubuh yang kuat nih Mas Reza. Betul. Nah, apakah kita perlu minum vitamin yang banyak setiap hari atau gimana nih Mas? Oke, jadi pertama yang saya pengen edukasi ke masyarakat adalah sebenarnya tuh coronavirus itu tuh bukan satu jenis virus ya. Artinya coronavirus itu adalah sebuah keluarga besar virus ya. Keluarga besar kita virus. kenal sih beberapa sebelumnya, ada SARS, ada MERS yang mungkin orang-orang udah paham banget, dan sekarang di tahun 2019 ini kita ada yang namanya novel coronavirus 19 and COVID-19 lah bahasa kerennya itu coronavirus di sekarang ya. Dan sebenarnya coronavirus ini sampai sekarang itu belum ada obatnya ya Mbak. Jadi kalau ada kemarin kita beli Kina, beli Avigan, Azithromycin, itu adalah obat yang diklaim berdasarkan penelitian terbatas bisa untuk meredakan gejala corona. Tapi sampai saat itu belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Ya. Dan coronavirus ini karena dia virus gitu ya, dia itu akan sangat senang sekali menyerang orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Makanya kenapa virus ini itu kalau kena lansia, dia gejalanya bisa sangat parah karena memang lansia itu sistem imunnya udah lemah gitu loh. Dan juga orang-orang yang dia memiliki imunokompromis atau orang-orang sistem imunnya lebih lemah dibandingkan orang lain. Contoh orang yang kena penyakit HIV, orang yang punya sistem kekebalan tubuh yang lemah karena penyakit tertentu gitu ya. Nah, sehingga apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak tertular virus itu gitu kan? Nah, yang pertama, satu, saya selalu bilang lagi, physical distancing penting ya, sangat penting untuk mencegah penularan. Betul. Pakai masker. Kemudian kita harus menggalakkan gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu apa aja? Ya pastilah kita hand hygiene, kebersihan ya. Kita sekarang, saya mungkin senang ya dengan coronavirus ini, masyarakat banyak yang lebih aware tentang cuci tangan. Betul sekali. Cuci tangan ya. Walaupun sekarang ada panic buying, banyak hand sanitizer habis, jadi harganya mahal banget gitu ya. Jadi saya pengen mengedukasi bahwa saya cuci tangan itu terbaik justru bukan pakai hand sanitizer, tapi pakai sabun. Pakai sabun. Air dan sabun yang mengalir. Kenapa? Karena virus coronavirus ini dia itu punya amplop pembungkusnya Mbak. Gimana amplop pembungkusnya itu sebenarnya tuh gampang rusak kalau digosok pakai sabun, kalau kena sabun gitu. Jadi itu sangat-sangat gampang dan gampang mati juga gitu. Jadi pakai sabun apapun sabunnya itu bisa untuk membasmi coronavirus ini gitu. Jadi nggak perlu panik buying, beli hand sanitizer kapanpun, bahkan kalau orang kebanyakan pakai alkohol juga tangannya bisa kering gitu. Juga pertama yang harus dipahami, kita tahu ya banyak sekali fenomena-fenomena orang disemprot desinfektan secara penuh, masuk ke bilik desinfektan, padahal menurut WHO itu orang nyemprot desinfektan di jalan-jalan gitu ya. Menurut WHO itu merupakan sebuah tindakan yang konyol ya. Kenapa ya? Karena itu sangat buang-buang duit sekali gitu loh ya. Yang menurut saya yang harusnya disemprot dan dibersihkan adalah tempat-tempat umum, contoh misal rumah sakit, tempat duduk rumah sakit ya, mungkin swalayan, gagang pintu, itu sangat make sense buat saya dibandingkan nyemprot di jalanan secara masif. Itu fungsinya apa? Karena satu, virusnya itu tuh nggak bergelantungan atau nggak mengambang di udara gitu loh, kecuali dalam tindakan medis yang di rumah sakit ya, itu nggak kayak gitu. Kemudian harus menjaga gaya hidup sehat. Yang pertama, pola makan. Vitamin C itu justru lebih bagus ya, bukan dari multivitamin, jadi memang dari asupan murni kita dari buah-buahan buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Terus kemudian sekarang ada fenomena lagi nih, fenomena berjemur. Iya kan? Jadi yang namanya berjemur itu fungsinya adalah untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan mengubah provitamin D menjadi vitamin D gitu, Mbak. Jadi prehormon itu diubah menjadi vitamin D, di mana salah satu fungsi dari vitamin D adalah meningkatkan imunitas kita. Gitu. Jadi dia sebenarnya adalah fungsi meningkatkan imun secara tidak langsung. Gitu ya. Dan waktu terbaiknya itu kapan? Ya, jadi dari penelitian waktu itu saya juga sempat dari dosen saya juga di Indonesia ini, paling bagus itu waktunya jam 9 sampai jam 10. Kita cukup berjemur 10 sampai 15 menit aja, nggak perlu 1 jam atau bahkan 2 jam, sudah cukup untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang akan meningkatkan imunitas kita. Gitu. Nah, kemudian kalau alternatifnya perjamuan tradisional ini Mas, karena harga jahe dan kemudian itu udah mulai mahal karena memang dipercaya bisa membantu menaikkan imun tubuh, ini gimana Mas?
Oke. Oh, sebelum saya ngomong jamu, saya lupa juga untuk campaign olahraga. Olahraga ya. Olahraga ya penting, dan olahraganya juga nggak perlu kita harus keluar rumah dan massal ya. Iya, karena gym itu harus yang ditutup karena kan dia dipegang sama banyak orang ya. Dia harus yang tutup, dan nggak perlu juga kita senam rame-rame massal di lapangan, malah itu meningkatkan resiko penularan ya. Kita hanya perlu juga olahraga ringan di rumah, bisa kayak stretching, bisa kayak lompat tali atau senam, ngikutin banyak sekarang di YouTube. Ya. Yang pasti adalah kita idealnya kapan sih olahraga? Pasti yang menurut ilmu yang saya tahu 3-5 kali dalam jangka waktu 1 minggu ya, dengan 30-60 menit. Jadi setengah jam sampai 1 jam. Itu olahraga yang ideal ya. Jadi kalau kita makan doang dan nggak olahraga juga percuma. Imunitasnya nggak bakalan maksimal gitu ya. Jadi harus dibarengi antara hand hygiene, makanan bergizi dan juga olahraga. Kemudian kita ngomong tentang masalah jamu ya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Dulu itu waktu pas saya kuliah, saya pernah ikut conference di Hong Kong tentang integrative medicine. Bahwa kita tahu kalau Cina itu sangat maju terhadap pengobatan herbal mereka. Karena mereka tuh sangat fokus terhadap penelitian obat-obat herbal mereka. Jadi mereka tuh sampai tahu loh, kayak dosisnya ini obat herbal itu berapa. Ya. Kalau kayak kita, jamu ini tuh kan sangat turun-menurun dari Indonesia ya. Budaya Jawa ya. Budaya Jawa ya. Bahkan di Indonesia industri jamu juga gede juga. Ya, kan kita mengenal banyak ya. Dan masyarakat juga sangat-sangat percaya akan khasiatnya. Nah, ini benar atau enggak gitu ya? Saya nggak berani ngomong bahwa jamu ini menyembuhkan, karena belum pernah ada penelitian bahwa saya ada herbal ini untuk penyakit spesifik. Artinya dalam hal menyembuhkan enggak ya? Itu belum ada penelitian di Indonesia. Tapi gimana kalau itu untuk meningkatkan sistem imun kita? Pertanyaannya kayak gitu ya. Jadi penelitian terbatas, memang yang namanya rempah-rempah itu yaitu mengandung banyak zat ya. Salah satunya adalah zat yang bisa meningkatkan imun kita, menangkal inflamasi atau peradangan. Jadi ada banyak ya. Contohnya kurkumin pada kunyit yang mengandung antioksidan yang tinggi, ada juga di jahe, kencur, temulawak, dia memang mengandung hal seperti itu. Cuman saya kan nggak tahu nih berapa dosis pastinya untuk meningkatkan imun tubuh, karena memang belum ada penelitiannya gitu. Menurut saya sih nggak salah selama itu nggak berlebihan ya. Masyarakat itu kita kenal yang namanya empon-empon ya sekarang ya, dia ngomong karena memang jenis rempah itu dia tuh memberikan rasa nyaman terhadap tubuh kita, memberikan tubuh kita tuh lebih hangat, lebih nyaman ya. Beberapa juga kencur jahe melegakan tenggorokan, dengan dia kondisi panik kayak gini itu menjadi efek placebo atau menjadi efek yang menenangkan. Dan menurut saya itu sah-sah aja sih, asal kita tahu ya, karena beberapa obat herbal juga bukan tanpa resiko ya. Contoh kita bilang mahkota dewa dulu ya, itu diklaim bisa menyembuhkan, padahal kalau saraf sedikit aja dia bisa efek toksik atau efek racun pada kita. Iya, betul. Ya, jadi sangat butuh penelitian yang mendalam lebih dibandingkan itu, tapi untuk meningkatkan daya tahan untuk vitamin, menurut saya sih sah-sah aja asal dikonsumsi secara berlebihan. Mungkin jamu tidak menyembuhkan, tapi bisa menjadi pelindung. Iya, pelindung. Untuk memprotek diri mungkin gitu ya Mas Reza ya. Nah itu dia pemirsa, saran baik dari Mas Reza, semuanya harus ditaati, hal-hal yang baik harus dilakukan, jangan lupa jaga diri. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, bukan begitu Mas Reza? Betul. Sampai bertemu di program sekitar kita. Saya Sukma Anjani dan Mas Reza Marika. Sampai jumpa.